Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu ini, minggu keempat sesudah Prapaskah. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tapi sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bisa bersekutu dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Dan dalam rangkaian khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus yang diucapkan di kayu salib, kami hari ini ingin merenungkan perkataan Yesus yang ketiga. Biarlah melalui renungan yang kami akan baca dan dengarkan lewat kesaksian Alkitab, Tuhan menolong kami untuk mengerti tentang apa maksud daripada perkataan Yesus itu. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab pada hari ini dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan ke-27 yang mengatakan kepada kita sebagai berikut. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penderitaan acap kali digunakan sebagai alasan mengapa manusia mengeluh pada Tuhan. Iman manusia pun mudah digoyahkan di hadapan pengalaman buruk. Apalagi jika hal itu dialami oleh orang-orang baik. Pengkhotbah mengatakan ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Dalam hidup Maria, kita menemukan kebenaran kata-kata pengkhotbah tersebut.
Ia orang benar yang mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam gereja Katolik, penderitaan yang dialami oleh Maria ini diperingati sebagai hari Santa Perawan Maria yang berduka cita. Mengapa diperingati sebagai hari Santa Perawan Maria berduka? Karena Maria mengalami berbagai peristiwa yang menyakitkan hatinya. Dan di gereja Katolik ada yang namanya devosi tentang penderitaan Maria, yang dikenal dengan istilah 7 kedukaan Maria, yaitu nubuat Simeon yang menyatakan bahwa sebuah pedang akan menembus hatinya, pengungsian ke Mesir karena kanak-kanak Yesus yang terancam dibunuh oleh Herodes, tertinggal di Bait Allah selama 3 hari, menyebabkan Maria kebingungan mencari Yesus. Yesus berjumpa dengan ibunya pada saat memanggul salib menuju ke Kalvari. Yesus disalibkan di Kalvari dan Maria duduk di bawah kaki salibnya. Yesus diturunkan dari salib dan ia membaringkan dalam makam. Jadi saudara-saudara, tepatlah di gereja Katolik memperingati hari Santa Perawan Maria karena ada 2 sikap hati Bunda Maria yang paling menonjol. Yang pertama, sikap hati menerima hal-hal terjadi pada dirinya dengan iman. Itu dapat kita baca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sikap yang kedua yang menonjol dari Maria adalah sikap sabar menanggung segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Kita dapat lihat di Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-51 yang mengatakan, "Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hendaknya kita bersikap seperti Bunda Maria saat menghadapi masalah hidup dengan iman yang teguh. Di dalam penantian kita Tuhan yang menolong, hendaknya kita tetap melakukan tindakan perbuatan baik kepada orang-orang lain, meski kita juga sedang ada masalah. Yang kedua, saudara-saudara, Maria sabar menanggung beban derita, menyaksikan Yesus dimusuhi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan melihat Yesus disiksa dan disalibkan. Bunda Maria sebagai teladan sempurna dari seseorang yang tetap setia berdiri di dekat kayu salib sampai saat kematian putranya. Itu hal yang dapat kita renungkan dari ibunya Yesus itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjelang akhir hidup Yesus, Yesus sudah menjadi anak yatim. Bapak Yusuf sudah meninggal.
tinggal dia bersama dengan ibunya. Bayangkan betapa pedihnya hati Maria selagi dia menyaksikan segala ketidakadilan yang menimpa putranya, dan juga sekarang penderitaannya di atas kayu salib itu. Maria hanya dapat memandang putranya dengan kesedihan yang mendalam sambil berdoa kepada Tuhan. Maria hanya dapat dengan setia berada di dekat salib putranya, darah dagingnya sendiri. Sungguh seorang ibu yang sejati. Selain itu, saudara-saudara, kita melihat sosok Maria Ibu Yesus dalam bacaan kita tadi. Khususnya pada ayat 26 dan 27. Kita melihat ada sesuatu yang berbeda dari apa yang sering manusia alami. Yesus yang saat itu sedang tergantung di atas kayu salib, merasakan kesakitan yang begitu rupa, tidak melupakan dan mengabaikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yesus tidak terfokus pada dirinya sendiri, tetapi tetap memperhatikan orang lain. Itu terlihat dari perkataannya kepada ibunya, yang saat itu sangat berduka cita. Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Lalu ia berkata juga kepada Yohanes, seorang yang dapat menghibur engkau, yaitu Yohanes, muridku. Yesus menghibur dan menguatkan ibunya. Begitu juga terhadap Yohanes. Penderitaan Yesus tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap memperhatikan orang lain. Yesus kemudian berkata, "Inilah ibumu." Perkataan ini Yesus mau berkata bahwa murid-murid sekarang memiliki ibu. Saudara-saudara, penderitaan Yesus tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap memperhatikan orang lain. Inilah yang kita dapat lihat dari perkataan Yesus yang ketiga itu. Dari dua perenungan ini, ada pertanyaan yang dapat kita renungkan. Mungkinkah kita meneladani apa yang telah diperbuat Yesus di atas kayu salib itu? Dan juga ibu Yesus dalam kisah nyata tadi? Mungkinkah kita tetap dapat memperhatikan orang lain, sekalipun kita sendiri berada dalam keadaan yang tidak baik atau berada dalam penderitaan? Mungkinkah penderitaan yang sedang kita alami tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mewujudkan kasih kita kepada orang lain? Ada sebuah ungkapan yang mungkin juga dapat menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik, yaitu jangan pernah menyesal telah berbuat baik. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, di saat kami memasuki minggu-minggu Prapaskah sampai dengan Paskah, kami ingin lebih menghayati
bagaimana Yesus menjalani kehidupan ini, yang dalam kesetiaan taat kepada Tuhan, mau merelakan hidupnya untuk menyelamatkan kami manusia. Yesus harus mengalami siksaan, disalibkan di tengah-tengah dua penjahat lainnya. Dan hari ini dalam khotbah serial kami telah mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Ibu, inilah anakmu. Tuhan, di tengah-tengah siksaan yang dialami oleh Yesus, Yesus tidak terfokus hanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tetap memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, bahkan menitipkan ibunda Maria untuk menjadi bagian dari keluarga murid-murid Yesus, menjadi ibu juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami pun belajar bagaimana ibu Yesus, Maria, dalam ketaatan dan kesetiaan, melihat penderitaan yang dialami oleh anaknya, dia tetap setia. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Materaikanlah itu di dalam hati kami masing-masing, supaya itu menjadi motivasi bagi kami, yang mengajarkan kepada kami, sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang sedang kami alami, tidak juga menghalangi kami untuk tetap berbuat kebaikan bagi semua orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ya Bapa, saat ini di dalam kami menaikkan doa syafaat kami, kami ingin mendoakan untuk seluruh warga jemaat kami GPIB Sejahtera di Bandung ini. Tuhan, lawat keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat ini dengan segala persoalan hidup mereka. Biarlah mereka mengalami topangan Tuhan di dalam mereka menggumuli dan menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kami juga mau mendoakan Tuhan berkati, kuatkan keluarga-keluarga yang harus mengalami penderitaan, baik itu disebabkan karena sakit penyakit, baik itu yang disebabkan karena COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya. Tuhan, berikanlah topangan-Mu dan juga berikanlah jamahan terhadap segala upaya yang mereka sedang jalani untuk memberikan kesembuhan kembali kepada mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepada kami masing-masing yang terbaik menurut Tuhan sendiri bagi kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk usaha dan pekerjaan dari masing-masing keluarga jemaat. Sekalipun kami mengalami kesusahan di dalam masa pandemik COVID-19 ini, tetapi biarlah Tuhan tetap mencurahkan berkat-Mu yang memberikan kami kecukupan dari segala keperluan-keperluan hidup kami. Bapa di dalam surga,
kami mau berdoa untuk usaha pemerintah memberikan vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakat yang ada. Biarlah semua rencana dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dapat juga menikmati vaksin ini dengan baik. Bapa di dalam surga, berkati kami di dalam menjalani hidup yang tetap memperhatikan protokoler kesehatan, agar kami terhindar dari penularan COVID-19 ini. Karena kami harus hidup berdampingan dengan situasi yang sedang pandemik ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau dengar permohonan kami ini yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri. Dengarkanlah amanat yang mengutus kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 382. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.